Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi dan piawi dalam memainkan alat musik. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Suluk berasal dari bahasa Arab yaitu salaka al-tariqa, yang artinya menempuh jalan atau tasawuf atau tarekat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk, sedangkan bila diucapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Di antara suluk Sunan Bonang yang masih terkenal sampai saat ini adalah suluk atau tombo ati. Ada Sunan Derajat, Raden Qasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrawati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali pelopor, penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Raden Qasim adalah perjalanan menuju desa Jelag. Di sana Raden Qasim mendirikan pesantren. Adapun metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Derajat adalah dengan cara yang bijak dan halus. Ia selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak saling menyakiti, karena sebagai sesama muslim sebaiknya harus hidup rukun damai, jangan sampai terpecah belah. Dan ada beberapa menyampaikan ajarannya. Ia menempuh 4 cara, yaitu 1. Penyajian secara langsung di langgar atau musala. 2. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren. 3. Memberikan nasihat dan fatwa untuk menyelesaikan sebuah masalah. 4. Melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur atau pengudi insine Quran atau mendali makna Al-Quran dengan iringan gending gamelan. Dan adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piwulang. Ada 4 ajaran, yaitu 1. Paring teken marang wong kang kalunyo lan wuto atau memberikan tongkat kepada orang yang buta. 2. Paring pangan marang wong kang kaliren atau memberi makan kepada orang yang kelaparan. 3. Paring sandang marang wong kang kawudon atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 4. Paring payung marang wong kang kondanan. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyura binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Jafar Shadiq. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid, tarik, dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, dia Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Metode dakwah atau Sunan Kudus. 1. Tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaannya lama. 2. Apabila ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, selagi hal tersebut dapat diubah, maka Sunan Kudus berusaha mengubah dengan pelan-pelan. 3. Mengembangkan prinsip Tutwuri Handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, serta sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip Tutwuri Wangiseni, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. 4. Tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi lalu langsung terhadap tindak kekerasan. 5. Berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Untuk menarik masyarakat yang beragama Hindu. Sunan Kalijaga atau Raden Said.
Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walatikta atau Raden Sahut Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Ayahnya Tumenggung Walatikta. Walaupun ia termasuk keturunan Ranggawale yang beragama Hindu, tapi Tumenggung Walatikta sendiri sudah masuk agama Islam. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan berdakwah, baik melalui kegiatan pemerintahan keagamaan maupun kesenian. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang membangun Masjid Agung Demak bersama beberapa wali yang lain, sebagaimana hanya pola dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam dibawa olehnya. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Sunan Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi, Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Metode dakwah Sunan Muria. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo, tetapi ia tetap bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman, serta dapat bergaul dengan semua masyarakat, seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat pada abad ke-15 hingga ke-16. Asal-usul dan keluarga. Nama asli Syarif Hidayatullah, lahir 1448 Masehi di Mekkah. Ayah Syarif Abdullah Maulana Huda, seorang bangsawan keturunan Bani Hashim dari Mesir. Ibu Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Metode dakwah Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan Islam, menghormati dan memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam, memanfaatkan kesenian tradisional seperti wayang dan gamelan, menciptakan tembang-tembang berisi nasihat, agama, dan etika kehidupan. Wafat dan warisan. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1568 di Cirebon dan dimakamkan di Gunung Sembung yang kini menjadi tempat ziarah penting di Jawa Barat. 2. Metode dakwah Wali Songo. Berikut beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama, ceramah. Wali Songo sering memberikan ceramah atau pidato keagamaan di depan masyarakat untuk mengenalkan ajaran Islam. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan memahami ajaran Islam secara terbuka. Yang ketiga, keteladanan. Wali Songo memberi contoh melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti jujur, rendah hati, dan adil. Yang keempat adalah pendidikan. Mereka mendirikan pesantren atau tempat belajar untuk mendidik generasi muda tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, bid'ah dan ekspansi. Bid'ah adalah pengiriman dai atau pendakwah ke daerah-daerah lain untuk memperluas penyebaran Islam. Yang keenam adalah kesenian. Wali Songo menggunakan kesenian lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah silaturahmi. Mereka menjalin hubungan baik dan akrab dengan masyarakat, tokoh adat, dan penguasa untuk memperkuat pengaruh dakwah.